Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Matematika kelas 9 semester ganjil. Materi persamaan dan fungsi kuadrat. Submateri persamaan kuadrat. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara menyelesaikannya. Omar Khayyam lahir 18 Mei 1048 Masehi di Nishapur di timur laut Iran. Omar Khayyam meneruskan tradisi aljabar Al-Khwarizmi dengan memberikan persamaan sampai pangkat 3, melengkapi dengan persamaan kuadrat untuk solusi aritmatika maupun solusi geometri. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Syarat A, B, C dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C elemen real atau bilangan real. Bilangan A, B, C pada persamaan kuadrat disebut sebagai koefisien. Akar penyelesaian suatu persamaan kuadrat bisa didapatkan dengan 3 cara. 1. Pemfaktoran. 2. Melengkapi kuadrat sempurna. 3. Rumus ABC. Sekarang kita lihat caranya menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah carilah dua bilangan yang merupakan faktor dari 14 dan jika dijumlahkan sama dengan min 15. Misal, dua bilangan tersebut adalah P dan Q. P kali Q sama dengan 14 dan P ditambah Q sama dengan min 15. Kita lihat faktor dari 14 adalah 1 dan 14. Berarti P-nya 1, Q-nya 14. P tambah Q 15, 1 tambah 14, 15. P kali Q, 1 kali 14, 14. Berarti dia tidak memenuhi. Kita coba dengan faktor yang kedua, yaitu 2 dan 7. P-nya 2, Q-nya 7. P tambah Q sama dengan 2 tambah 7, 9. Dan P kali Q sama dengan 2 kali 7, 14. Juga tidak memenuhi persamaan tersebut. Kita coba lagi dengan min 1 dengan min 14. P-nya min 1, Q-nya min 14. P tambah Q sama dengan min 1 ditambah min 14 sama dengan min 15. Dan P kali Q min 14 kali min 1 adalah 14. Berarti yang memenuhi adalah min 1 dengan min 14. Berarti P-nya min 1, Q-nya min 14. Itu langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua, sehingga bentuk X kuadrat dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi, kita buat
2 kurung, karena ini x kuadrat ya, berarti kita buat 2 kurung, yaitu x dikurang 1 dan x dikurang 14 ya, sama dengan 0. Kita lihat di sini x dikurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Lalu kurung yang kedua, x dikurang 14 sama dengan 0, x sama dengan 14. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,14. Sekarang menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Cara yang kedua, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 9. Ditambah 3. Ya, jadi 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Bagaimana cara menjawabnya? Kita coba dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Maka 2x kuadrat ditambah 7x sama dengan min 3. Jadi kita pindahkan bilangan C-nya, koefisiennya plus 3, pindah ruas menjadi min 3. Setelah itu kita bagi dengan 2 supaya nanti 2x kuadrat itu menjadi x kuadrat. Karena di depan adalah angka 2, berarti kita bagi dengan 2. 2x kuadrat per 2 ditambah 7 per 2 x sama dengan min 3 per 2. Jadi semua dibagi 2. Maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 7 per 2x ditambah 7 per 4 kuadrat sama dengan min 3 per 2 ditambah 49 per 16 ya. Jadi kita kuadratkan sempurna, 7 per 2 menjadi 7 per 4 kuadrat. Berarti 49 itu dari 7 kali 7 49, 4 kali 4 16. Paham sampai di sini ya? Kita lanjutkan. Dalam kurung x ditambah 7 per 4 kuadrat sama dengan min 24 ditambah 49 per 16. Pertanyaannya ya, kita pindahkan ruasnya dari mana? Kita samakan penyebut yang di bawahnya jadi per 16. Maka 16 dibagi 2 berapa? 8. 8 dikali 3 min 3 min 24. Nah, jadi min 24 itu dari menyamakan penyebutnya ya. Lalu 16 bagi 16 1 dikali 49 49. Paham ya di situ? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Dalam kurung x tambah 7 per 4 pangkat 2 tetap sama dengan min 24 ditambah 49, hasilnya adalah 25 per 16. Nah, sekarang yang sebelah kiri kita hilangkan kuadratnya menjadi x ditambah 7 per 4 sama dengan, nah kalau kuadratnya hilang berarti yang sebelah kanan kita akarkan, plus minus akar 25 per 16 ya, sama dengan x plus 7 per 4 sama dengan plus minus 25, akar dari 25 adalah 5, akar dari 16 adalah 4, plus minus 5 per 4. Maka ada 2 kiri dan kanan. Ini kita bisa melihat x1 nya. Pertama plus dulu, x1 sama dengan 7 per 4 ditambah 5 per 4 sama dengan min 7 ditambah 5 berapa? Min 2 ya, min 2 per 4. Nah, kita sederhanakan min 2 per 4 itu menjadi sama dengan min setengah. Sekarang x2, jadi
5/4-nya dikurang. Tadi 5/4-nya ditambah. Sekarang min 7/4 dikurang 5/4 sama dengan min 7 dikurang 5 sama dengan min 12/4. Nah, kita sederhanakan, min 12 dibagi 4 berapa? Sama dengan min 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1/2, min 3. Ya, kalian pahami dengan menentukan bentuk sempurna. Cara yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Kita jawab ya caranya. Kita lihat di situ A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 3. Nah, untuk rumus ABC, rumusnya adalah X12 sama dengan pembilangnya min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per penyebutnya 2A. Sama dengan kita masukkan min B-nya. Di sini ada tanda min, berarti B-nya ada 7, berarti min 7 plus minus akar B kuadrat tidak ada minnya, berarti B kuadrat 7 kuadrat dikurangi 4. A-nya diganti dengan 2, C-nya diganti dengan 3. Ini 4 kali 2 kali 3 per penyebutnya 2A, berarti 2 dikali A-nya 2 dikali 2. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sama dengan min 7 ditambah akar dari 49, 7 kuadrat 49 dikurangi 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 dikurangi 24 per 2 kali 2 4 ya, per 4 sama dengan min 7 tetap ditambah 49 akar 49 dikurang 24 sama dengan akar 25 per 4. Paham ya? Sama dengan min 7 ditambah akar 25 berapa? 5. Jadi min 7 ditambah 5 per 4 sama dengan min 7 tambah 5 sama dengan min 2 per 4. Kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2 sama dengan min 1/2. Oke, untuk 1. Sekarang X2 karena di situ ada tanda plus minus, berarti yang pertama adalah ditambah, sekarang kita kurangi. Berarti caranya sama, cuma hasilnya dibedakan dengan min ya, yang tadi plus. Min 7 dikurangi akar 25 per 4 sama dengan min 7 dikurangi 5 sama dengan min 12 per 4 sama dengan min 12 bagi 4 min 3. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan, buka kurung kurawal ya, min 1/2, min 3. Oke, itulah hasilnya. Nah, Ibu akan berikan contoh yang lain supaya lebih paham ya. Kalau kita lihat persamaan kuadrat itu, contoh pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan 1 AX ditambah plus minus ya, berarti bisa ditambah bisa dikurang, AX plus minus AY sama dengan A buka kurung X plus minus Y tutup kurung ya. Contohnya 20x kuadrat ditambah 5x sama dengan, nah kita lihat x pangkat rendah yaitu 5x, maka kita tulis di depan 5x dikali
buka kurung 20x kuadrat dibagi 5x ditambah 1 ya, karena 5x supaya menjadi 5x harus dikali 1, berarti ditambah 1 tutup kurung. Jadi 5x buka kurung 20x kuadrat dibagi 5x 4x ditambah 1. Jadi 20x kuadrat ditambah 5x sama dengan 5x buka kurung 4x ditambah 1 ya. Oke, sekarang contoh nomor 2. X kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan, karena di sini sama kuadrat berarti ada 2 kurung ya, 2 kurung tuh, buka kurung x tambah y tutup kurung dikali x buka kurung x dikurang y. Nah, contoh 16x kuadrat dikurangi 25 sama dengan, nah ini kita jadikan 2 kurung ya, kita cari faktornya. 16x kuadrat itu faktornya adalah 4x kuadrat ya, dan 25 itu adalah akar dari 16 tadi 4x, akar dari 25 adalah 5 kuadrat itu ada 25. Jadi kita isi dengan kurungnya itu dengan 4x, karena di sini min ya, jadi plus minus ya. Jadi 4x plus 5 tutup kurung buka kurung 4x min 5 ya. Itu contoh yang nomor 2. Contoh nomor 3, x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat sama dengan buka kurung x plus minus y tutup kurung kuadrat ya. Contohnya b kuadrat ditambah 8b tambah 16 sama dengan, nah ini kita lihat b nya dengan 16 nya yang depan dan yang di belakang ya. B nya akar dari b itu adalah b, akar b kuadrat adalah b, akar dari 16 adalah 4. Jadi buka kurung b tambah 4 kuadrat, sehingga ketika kita sederhanakan menjadi b kuadrat ditambah 2 pangkatnya ke depan 2 dikali b dikali 4 ya, ditambah 4 kuadrat. Nah itu jadi sama dengan soalnya, b kuadrat ditambah 2 kali b kali 4 berarti 8b tambah 4 kuadrat 16, betul ya. Oke, paham? Gue beri contoh lagi yang keempat biar lebih paham. X kuadrat ditambah buka kurung a tambah b dikali x ditambah a kali b sama dengan buka kurung x ditambah a tutup kurung dikali x ditambah y. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya a kuadrat dikurang 3a dikurang 10. Maka kita cari faktornya yang hasilnya apabila dikali dia hasilnya min 10, kalau dia ditambah dia hasilnya min 3 ya. Nah, kita lihat di sini faktornya dari 3 dan 10 ini min 5 ya, min 5 dikali 2 ya, jadi 5, kita coba min 5 dengan 2. Min 5 kalau dikali 2 sama dengan min 10, berarti memenuhi. Terus kalau min 5 ditambah 2 sama dengan min 3 juga memenuhi. Jadi faktornya memenuhi ya. Kita masukkan ke dalam kurung x, karena ini min ya, kita x dikurang 5 dan x ditambah 2. Nah, yang memenuhi adalah min 5 dan plus 2. Paham? Oke. Sekarang kita lihat contoh yang
kelima. Kita lihat contoh yang kelima. 4x kuadrat dikurang 36x sama dengan 0. Carilah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita buka atau kita keluarkan 4x-nya. 4x dengan x kuadrat dan dalam kurung x, maka dia hasilnya 4x kuadrat dikurang 4 dibagi 36 ya di sini. Min 36 dibagi 4 berapa? Min 9 sama dengan 0. Berarti 4x buka kurung x dikurang 9 tutup kurung sama dengan 0. Nah, berarti di sini x1-nya sama dengan 4x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 ya, 0/4 itu 0. Nah, yang kedua x2-nya x dikurang 9 sama dengan 0, maka x sama dengan min 9 pindah ruas jadi plus 9, x sama dengan 9, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan buka kurung awal 0,9. Paham? Ya. Sekarang ibu berikan lagi yang keenam, soalnya keenam ya, biar kalian lebih paham. Ibu berikan contoh yang keenam. 2 buka kurung P dikurang 1 tutup kurung sama dengan, nah kita lihat ya sini, P ya, buka kurung P tambah 1 min 2. Nah itu, jadi 2 dikali P berapa? 2P. 2 kali min 1 berapa? Min 2. Jadi 2P dikurang 2 sama dengan, kita kalikan yang di depan kurung dengan yang dalam kurung. P dikali P, P kuadrat. P dikali plus 1 plus P. Nah, min 2 nya tetap ya, karena dia di luar kurung, jadi min 2. Nah, ini kita pindahkan yang P ke sebelah kiri. Semua kita pindahkan ke sebelah kiri supaya sebelah kanannya sama dengan 0. Maka yang P kuadrat karena pindah ke ruas kiri jadi min P kuadrat ya, ditambah 2P. 2P ini tetap dia di sebelah kiri, jadi tidak berubah tandanya, jadi tetap ditambah 2P. Nah, yang P yang sebelah kanan pindah ruas ke sebelah kiri jadi min P ya. Lalu min 2 di sini sebelah kiri dia tetap min 2, dan min 2 di sebelah kanan pindah ruas jadi plus 2 sama dengan 0 ya. Jadi kita pindahkan semua ke ruas sebelah kiri supaya sebelah kanan sama dengan 0. Paham sampai di sini? Oke, ibu lanjutkan kalau sudah paham. Min P kuadrat tetap, sedangkan 2P dikurang 1P ini walaupun tidak ada angka satunya ya, 2P dikurang P itu sama dengan 2P dikurang 1P, sama dengan 1P plus P ya, tidak ditulis satunya, jadi plus P. 2 dikurang 1, 1, maka plus P. Sama dengan min 2 tambah 2 ini habis ya, min 2 tambah 2 ini kosong, 0, maka sama dengan 0. Nah itu ya. Nah sekarang ini kita jadikan min P nya jadi positif. Kita rubah berarti yang min jadi plus, yang plus jadi min. Min P kuadrat jadi positif P kuadrat, sedangkan plus P jadi min P sama dengan 0. Nah, karena sudah berbentuk positif, maka kita bisa cari P1 dan P2 nya. Jadi P dalam kurung P dikurang 1 ya, sama dengan 0. Jadi P kuadrat itu kita sederhanakan menjadi P dalam kurung P dikurang 1. Maka P yang pertama sama dengan 0 ya, sedangkan P yang kedua P min 1 sama dengan 0, maka P nya sama dengan min 1 berubah jadi 1, pindah ruas dia. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 0,1. Nah, paham sampai di sini? Ya, sekarang ibu coba lagi yang nomor 7 biar lebih paham. 9x kuadrat sama dengan 25. Maka kita pindahkan ke kiri.
25-nya jadi 9x kuadrat dikurang 25. Karena dia pindah ke kiri ruas jadi plus 25 jadi min 25 sama dengan 0. Jadi kanan sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya 9x kuadrat ini. 9x kuadrat ini kita faktorkan menjadi akar dari 9 berapa? 3x. Akar dari 25 berapa? 5. Berarti ada dua kurung yang diisi dengan 3x plus 5 dan 3x min 5 sama dengan 0. Nah, jadi ada dua x1 dan x2 nya. Dua kurung ini x1 dan x2 nya. X1 yang pertama yaitu 3x ditambah 5 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan plus 5 kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 5. Maka X sama dengan min 5 per 3. Paham ya? Sekarang kurung yang kedua 3x min 5 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 5 pindah ruas jadi plus 5. Jadi X sama dengan 5 per 3. Maka dapatlah X1 dan X2 nya. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan buka kurung kurawal min 5 per 3, 5 per 3 untuk kurung kurawal. Paham sampai di sini? Ya, mudah-mudahan kalian lebih paham. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang ke-8 ya. Buka kurung Y tambah 1 tutup kurung kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Maka kita jadikan ini menjadi Y kuadrat ya, karena Y kuadrat di depan nih kita kalikan ditambah 2 kali Y kali 1 ya. 2 kali Y kali 1 berapa? 2 kali Y kali 1 itu berarti 2Y ya. Lalu di sini 1 kuadrat plus 1. 1 kuadrat plus 1. Nah, sekarang min 16 ya, min 16 tetap min 16 nya sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita jadikan kurung 2 ya. Buat 2 kurung kita cari faktornya ya, yaitu 16 yang ini ya. Kalau dinikannya supaya dia menjadi sama dengan ini berarti Y dengan Y, lalu plus 5 dengan min 3 ya. Kita faktornya ini kita lihat Y kali Y kuadrat, Y kali min 3 min 3Y ditambah 5 kali Y 5Y. Nah, min 5 kali min 3 min 15. Nah, itu kan sudah dapat ya, plus 1. Sudah, jadi Y kurung yang pertama Y tambah 5 sama dengan 0, maka Y nya sama dengan plus 5 jadi min 5. Lalu Y dikurang 3 sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung kurawal min 5,3. Contoh nomor 8. X buka kurung X ditambah 2 tutup kurung sama dengan, kita kalikan ya, X kali X kuadrat ditambah X kali plus 2 tambah 2X. Kita balik, atau X kuadrat ditambah 2X sama dengan X buka kurung X ditambah 2 tutup kurung. Bisa ya. Contoh nomor 10. Buka kurung X ditambah 1 tutup kurung buka kurung X ditambah 4 tutup kurung sama dengan, kita lihat di sini, X dikali X kuadrat, X dikali 4 tambah 4X ditambah 1 kali X ditambah 1 kali 4 tambah 4 ya. Sekarang kita jumlahkan sama dengan X kuadrat tetap 4X ditambah X berarti 5X
ditambah 5x ditambah 4. Nah, itu jawabannya. Atau kita balik, x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan, nah, buka kurung kurawal, x ditambah 1 tutup kurung buka kurung x ditambah 4. Ya, itulah contoh-contoh persamaan kuadrat yang kita pelajari pada hari ini. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kalian bisa baca buku paketnya, lalu kalian kerjakan tugasnya biar lebih paham tentang persamaan kuadrat. Tugas nomor 1, tentukan akar persamaan berikut. A. 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. B. X kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. C. Min 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, soal nomor 2. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara. Ya, dengan 3 cara, yaitu apa? Cara pertama dengan memfaktorkan, cara kedua dengan samaan bentuk sempurna, ya, kuadrat bentuk sempurna. Yang ketiga adalah dengan persamaan dengan rumus kuadrat, yaitu rumus ABC. Ya, soalnya A, x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. B, 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. C, min 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Soal nomor 3. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. A. X kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. B. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. C. X kuadrat ditambah 2x dikurang 15 sama dengan 0. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.